Selamat pagi teman-teman, aloha. Saya akan menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris supaya pendengarnya bisa lebih luas. Ya. Pertama, topiknya adalah bagaimana mencari pekerjaan di saat kita belum betul-betul punya pengalaman kerja. Ya. How do we find a job, even though we don't have the experience? Ini mungkin berlaku untuk teman-teman yang baru lulus, bahkan teman-teman yang masih baru lulus SMA ataupun baru lulus perguruan tinggi ataupun D3 dan segala macam, karena belum ada pengalaman yang jelas. Jadi pada waktu di interview mereka kaku. Anda punya kerjaan? Oh, belum. Anda punya pengalaman? Tidak ada. So it's like you have a mixed emotion, ya, mixed emotion. Tapi kalau kita sudah tahu terlebih dahulu, if we know in advance that all these interviews we can prepare ahead of time. Kita dapat menyiapkan diri way before the interview starts, right? Memang akhir-akhir ini saya lihat di YouTube banyak job opening ya, terutama di Jakarta yang isinya itu ribuan orang yang daftar, mungkin tempat yang tersedia ratusan. Oke. Sekarang saya bertanya untuk Anda, with all these available spaces, right? I said available because it's not just 10, maybe 100, maybe more than 100 out of the 10,000 or whatever thousands of applicants, ya kan, yang mendaftar itu, mereka, pasti harus ada sesuatu ya, yang membuat satu grup diterima, satu grup lagi tidak diterima. Dan ini mungkin in particular, program yang saya lihat itu adalah program di mana pekerjaan itu diberikan oleh BUMN misalkan, perusahaan pemerintah ya, yang sebetulnya sudah jelas step by step-nya. Cuman at the end of the day is when you do the interview, how do you open up the interview, right? Usually during the interview you have this warming up process, breaking the ice, memperkenalkan diri, okay? So mengenal pembicara kita, ya, kita kadang-kadang terlalu tegang sehingga kita fokus pada diri kita sendiri, sambil was-was apa yang saya harus lakukan ya. Oke, jadi kembali lagi hanya ada 3 hal yang saya ingin share hari ini, adalah bagaimana Anda menjawab suatu pertanyaan. Jawabannya bisa benar, bisa tidak, doesn't matter. Yang penting Anda buka mulut, itu yang paling penting. Dan yang penting apa? Ketawa, smile. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau boleh saya jawab dengan cara saya sendiri. Mungkin salah, mungkin benar. Oke, mungkin salah, mungkin benar. Orang kalau sudah di-set di depan ini, mungkin salah atau mungkin benar, itu mereka biasanya suatu tamengnya yang ada itu pelan-pelan turun. Karena kita membuka diri. Saya orang tidak berpengalaman, oke. Tapi saya punya pengalaman yang mungkin di kerjaan ini berguna, mungkin loh ya. Jadi kata-kata mungkin itu penting. Nah, misalkan Anda pernah bekerja di zaman SMA, mungkin waktu SMA membantu bude atau membantu orang tua berjualan di pasar. Misalkan jualannya kacang goreng. Kacang goreng kan kita harus tahu harga pokoknya berapa, kalau digoreng minyaknya berapa, butuh tenaga berapa, sehingga dijual sekian. Untungnya tipis, tapi dikalikan. Kalikan 1.000 bungkus, lumayan. 1 bungkus 1.000, 1.000 bungkus 10.000 kan begitu ya. Jadi ada hitung-hitungannya, semacam begitu. Jadi kalau kita sudah mempunyai pola pikir bahwa saya memulai dengan menjawab pertanyaan itu dengan jelas, kemudian setelah saya berhasil, dalam tanda kutip, menjawab pertanyaan itu dengan enak, saya masuk fase kedua. Fase kedua ini baru saya fokuskan, pekerjaan ini membutuhkan apa. Saya kasih contoh lagi, ada satu orang yang lulusan teknik industri, baru saja dia di-hire sama pasukan oranye di Jakarta. Dia juga orang Jakarta. Terus ditanya, "Bang, kok mau menerima pekerjaan ini?" Dia bilang, "Cari kerjaan susah, Pak. Dapet ini aja, wah, syukur luar biasa. Gajinya lumayan. Bisa menghidupi saya bisa menghidupi keluarga. Kerjaannya apa? Hanya butuh satu, disiplin." Saya ulangi, disiplin. Kelihatannya mudah, tapi tidak mudah. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa disiplin itu penting? Di setiap pekerjaan, discipline is one of the most important aspects in our skill set. Jadi disiplin itu bukan main-main, ya kan? Bukan terus kita dikirim ke akademi militer, setelah lulus dari situ ya mungkin kita berubah, tapi berubahnya how long, I don't know.
Nggak mungkin orang itu bisa dirubah seperti itu. Ya, sekejap saja nggak mungkin. Jadi inilah suatu proses kedua yang tadi menjawab pertanyaan pembukaan dengan santai. Intinya tuh santai. Kedua, menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi dengan santai juga, apapun yang kita ketahui. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menutup interview itu dengan baik. Oke? Bayangkan, kalau Anda menjadi seorang interviewer, Anda harus mendapatkan kesan yang terbaik. You have to give your best impression to the interviewer. Karena interviewnya orangnya banyak, ratusan bahkan ribuan mungkin, I don't know. Saya dulu sering interview orang di kerjaan saya sebelumnya di corporate America. I interview maybe thousands by now, right? At the end of the day, akhirnya tuh saya bertanya dengan tim saya, okay guys, which one you think it has the most prominent feature, ya toh? Fitur-fitur apa? Oh, yang ini cerdas, yang ini kayaknya lulusannya S1 tapi kok ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu, ditanya ini nggak tahu, ya kan? Contoh misalkan Anda studi let's say industrial engineering, teknik industri di Indonesia. Terus ditanya, pernah belajar time and motion study nggak? Apa itu time and motion study? Sudah karena itu adalah basis daripada teknik industri. Karena mereka bekerja di pabrik untuk apa? To optimize the process in that factory or in that bank or in that service industry, right? So ada prosesnya. Jadi kita ada input, ada proses, ada output. Endingnya yang ketiga ini kita memfokuskan pada outputnya. Nah biasanya kalau saya tanyanya gini, is there anything else that I have not responded to you? Adakah hal-hal yang lain yang saya belum menjawab? Okay? Dan kalau ada, bisa nggak diulang lagi? Nah ini tergantung waktu interview ya. Jadi karena waktu interview itu pendek, kita nggak bisa ngomong seenaknya, waktunya bebas, nggak bisa. It's all about impression. Kita memberikan impresi semacam apa di proses interview ini. Remember, di interview ini kita bukan bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Salah itu menurut saya. Bukan. Kita hanya mau maju ke babak selanjutnya. Nggak ada ceritanya interview pertama terus kedua kita dapat job offer dengan gaji segala macam. Nggak ada di perusahaan seperti itu, nggak ada. Jadi kalau perusahaan besar dia ada prosesnya. Oke, jadi ini saya mengawal Anda dari permulaan sampai akhir, dan dari situ Anda bisa mendapatkan hikmahnya bahwa connection antara kita dengan interviewer itu sangat penting sekali. Kalau kita belajar ilmu ya, ilmunya namanya manajemen proyek, bahasa Inggrisnya project management, Anda bisa ketik pmi.org, pmi.org. Ya, PMI-nya itu Project Management Institute.org. Anda akan lihat di situ ada apa? Ilmunya di situ, ilmu manajemen proyek. Dari kita memulai proyek inisiasi, kemudian kita mulai planning, kemudian kita mulai execute, kemudian kita monitoring, dan kita kemudian closing. Ada 5 domain. Oke. Kelihatannya agak ruwet kan? Never mind. Anda nanti bisa kontak saya di amin.leiman.com. amin.leiman@gmail.com. amin.leiman@gmail.com. Ya. Nanti saya rencana bulan Juli akan ke Indonesia dan saya akan memberikan seminar secara gratis bagaimana menggunakan manajemen proyek untuk mendapatkan interview Anda yang pertama, bukan mendapatkan, untuk lolos dari interview yang pertama. Again, the class is free, gratis. Saya nanti akan berikan melalui Zoom. Dan kalau Anda tertarik, sekali lagi, Anda harap catat amin.leiman@gmail.com. Sekian dulu, thank you very much. Aloha.